Kembali lagi di channel YouTube Jejak Niskala, sebuah perjalanan yang akan mengantarkan kamu ke tempat-tempat terindah di Nusantara. Sobat Niskala, edisi Ramadan Cek. Ramadan selalu punya cara sendiri untuk bikin sore terasa lebih spesial. Menjelang maghrib, perut memang mulai lapar, tapi suasana justru terasa hangat. Nah, kalau kamu lagi bingung mau ngabuburit di mana di Purwakarta, banyak orang langsung kepikiran satu tempat. Waduk Jatiluhur. Tempat ini bukan cuma soal bendungan besar dan air yang luas, tapi juga soal suasana sore yang tenang, santai, dan pas banget buat nunggu waktu berbuka. Waduk ini juga dikenal sebagai Bendungan Juanda, bendungan terbesar di Indonesia yang sudah lama menjadi ikon Kabupaten Purwakarta. Luas perairannya membentang sejauh mata memandang. Saat sore hari, air waduk memantulkan cahaya jingga dari matahari yang mulai turun. Angin berhembus pelan membawa aroma air dan sedikit wangi jajanan dari pedagang kaki lima yang berjejer di pinggir jalan. Sore hari di Jatiluhur selalu ramai, tapi bukan ramai yang sumpek. Ramainya tuh terasa hangat. Ada keluarga yang datang bersama anak-anaknya, ada pasangan yang duduk berdua menikmati suasana, ada juga remaja yang asik membuat konten untuk media sosial. Semuanya bercampur dalam suasana santai khas ngabuburit. Di sepanjang area pinggir waduk, pengunjung bisa menyewa tikar. Harganya terjangkau loh. Tikar-tikar itu digelar menghadap langsung ke arah bendungan dan matahari terbenam. Duduk lesehan seperti ini justru jadi cara paling nikmat menikmati sore. Sambil menunggu azan maghrib, kita bisa ngobrol santai, bercanda ringan, atau sekedar diam menikmati angin yang menyentuh wajah. Bagi yang suka kulineran, jajanan kaki lima di sini cukup beragam loh. Ada gorengan hangat yang baru diangkat dari wajan, cilok dengan saus kacang, batagor, seblak, hingga es kelapa muda yang segar. Aroma makanan bercampur dengan udara sore menciptakan suasana yang khas. Banyak orang memilih membeli beberapa camilan untuk menemani momen menunggu berbuka. Tidak sedikit juga yang datang sambil membawa kamera atau ponsel untuk membuat vlog. Latar belakang Waduk Jatiluhur dengan langit yang berubah warna dari biru ke jingga lalu kemerahan memang sayang kalau tidak diabadikan. Setiap beberapa menit, warna langit terasa berbeda. Momen seperti ini sering dimanfaatkan untuk merekam video, mengambil foto keluarga, atau sekedar selfie dengan latar air yang luas dan pegunungan di sekitarnya. Kalau datang bersama keluarga, anak-anak biasanya berlarian kecil di area yang aman sambil tetap dalam pengawasan orang tua. Suasana di sini cenderung tertib. Parkiran pun cukup luas di pinggir jalan dan terasa aman karena selalu ramai dan ada pengawasan. Kendaraan berjajar rapi, mulai dari motor hingga mobil keluarga. Bagi yang ingin pengalaman berbeda, di Jatiluhur juga ada kafe terapung. Duduk di atas bangunan yang mengapung di permukaan air memberikan sensasi tersendiri. Dari kafe ini, pemandangan waduk terasa lebih dekat. Sambil menikmati minuman hangat atau camilan ringan, pengunjung bisa menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Selain itu, tersedia juga berbagai wahana air. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah jet ski. Bermain jet ski di bawah cahaya sunset tentu jadi pengalaman yang tidak biasa. Bayangkan Sobat Niskala, melaju di atas air yang berkilau terkena sinar matahari sore. Angin menerpa wajah dan warna langit berubah perlahan. Sensasinya berbeda dibandingkan bermain di siang hari. Namun tidak semua orang datang untuk aktivitas yang ramai. Ada juga yang memilih duduk sendiri di tepi waduk, menatap air yang tenang. Ngabuburit tidak selalu harus diisi dengan obrolan atau aktivitas. Kadang, melamun sejenak sambil menikmati suasana justru terasa menenangkan. Momen seperti ini sering jadi waktu untuk refleksi diri, apalagi di bulan Ramadan yang identik dengan perenungan.
Di setiap pinggir jalan kawasan Jatiluhur, bukan hanya pedagang jajanan yang mudah ditemui. Ada juga deretan rumah makan sederhana yang sudah lama berdiri dan jadi langganan banyak orang. Menu andalannya biasanya liwet sih, yang disajikan di atas kastrol atau panci kecil, lengkap dengan lalapan dan sambal. Lauknya pun khas perairan Jatiluhur. Ikan bakar, ikan goreng, ada juga ikan cobek dengan sambal pedas yang menggoda. Aroma asap dari pembakaran ikan sering tercium sampai ke tepi jalan. Saat musim hujan atau ketika air sedang pasang, pemandangan di Waduk Jatiluhur sedikit berbeda ya. Banyak area permukaan air yang ditumbuhi eceng gondok. Tumbuhan hijau ini mengapung dan bergerak perlahan mengikuti arus. Walaupun terlihat sederhana, keberadaan eceng gondok justru menambah warna pada landscape Waduk Jatiluhur. Ada kesan alami yang semakin terasa. Di beberapa sudut terlihat warga yang memancing. Mereka duduk tenang dengan joran terpasang, menunggu umpan disambar ikan. Biasanya mereka memilih lokasi dekat dermaga atau menyewa perahu kecil untuk mendekat ke keramba jaring apung di tengah perairan. Aktivitas memancing di sore hari seperti ini sudah menjadi pemandangan biasa di Jatiluhur. Bergeser ke arah dermaga, suasana semakin hidup. Banyak perahu berjejer rapi. Ada perahu kecil milik warga, ada juga perahu yang disewakan untuk berkeliling Waduk Jatiluhur. Dermaga ini juga menjadi tempat transaksi ikan segar. Beberapa pedagang menjual hasil tangkapan atau hasil budidaya dari keramba. Ikan-ikan segar tersusun di wadah besar, siap dibeli pengunjung yang ingin membawa pulang oleh-oleh. Area dermaga juga jadi salah satu spot favorit untuk berfoto. Latar belakang perahu-perahu yang bersandar, air Waduk Jatiluhur yang luas, dan pegunungan di kejauhan menciptakan komposisi yang menarik. Banyak pengunjung berdiri di tepi dermaga, bergantian mengambil foto, ada yang bergaya santai, ada yang serius mengatur angle terbaik. Sementara itu, bagi penggemar olahraga, kawasan sekitar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Jatiluhur sering dijadikan jalur jogging atau bersepeda santai. Jalanannya cukup nyaman untuk berjalan kaki. Sore hari menjelang maghrib, terlihat beberapa orang berolahraga ringan sambil menikmati pemandangan. Menariknya, meskipun ramai, suasana di Jatiluhur saat ngabuburit tetap terasa santai. Tidak ada kesan tergesa-gesa. Semua orang seolah sepakat untuk menikmati waktu pelan-pelan sampai azan berkumandang. Setiap sudut Jatiluhur seperti punya cerita. Dari area pinggir jalan yang dipenuhi pedagang, dermaga dengan deretan perahu, hingga kafe terapung yang mengapung tenang di atas air, semua menyatu dalam satu suasana sore khas Ramadan. Kalau datang bersama pasangan, momen sunset di sini bisa jadi waktu yang tepat untuk berbincang lebih dalam. Ngabuburit di Jatiluhur bukan soal mencari tempat yang mewah. Ini tentang menikmati waktu dengan cara yang sederhana. Duduk di atas tikar, membeli jajanan kaki lima, memandangi air yang luas dan berbuka bersama orang-orang terdekat. Setiap Ramadan, tempat ini selalu jadi saksi pertemuan, obrolan, tawa, juga momen hening yang penuh makna. Dan ketika matahari benar-benar tenggelam di balik pegunungan, kita sadar bahwa hari itu telah diisi dengan cara yang sederhana tapi berarti. Itulah Jatiluhur di sore hari, tempat di mana banyak orang datang bukan hanya untuk melihat sunset, tapi juga untuk merasakan suasana. Suasana yang tenang, hangat, dan terasa dekat. Tempat yang selalu ramai, tapi tetap memberi ruang untuk siapa saja yang ingin ngobrol, yang ingin mereka momen, atau yang hanya ingin duduk diam menikmati senja Ramadan. Sahabat Niskala, sampai jumpa lagi di video jejak Niskala berikutnya.